Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ya, ini kita akan membahas ya terkait latihan soal untuk mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Jadi nanti kita akan bersama-sama melihat beberapa pertanyaan, kemudian kita sama-sama akan mencoba menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Jadi yang pertama, di sini ada ditanyakan terkait syarat sistem pendukung keputusan. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat di materi pertama kita yaitu konsep SPK. Nah, di sini ada beberapa opsi jawaban mulai dari kalau SPK itu harus menggunakan rekomendasi. Kemudian metodenya terdiri atas 4 tahapan. Kemudian di SPK itu ada manajemen. Kemudian harus mudah dihitung dan mudah digunakan. Jadi kalau dilihat syarat utama SPK itu kan sebenarnya harus efektif ya, efektif walaupun tidak begitu efisien, tetapi dia harus efektif. Nah, di sini untuk menggunakan rekomendasi bisa iya, bisa tidak, karena hasil akhirnya nanti berupa keputusan yang objektif. Kemudian 4 tahapan metode itu benar sebenarnya. Jadi tahapan di SPK itu ada intelligence, design, choice, implementation. Tetapi apakah itu menjadi syarat SPK? Nah, ini boleh dilihat kembali. Kemudian harus ada manajemen. Jadi di SPK memang untuk pengambil keputusannya pimpinan ya, pimpinan berarti dalam ruang lingkup manajemen. Tapi apakah itu masuk dalam syarat SPK? Kemudian berikutnya mudah dihitung. Untuk mudah dihitung ini teman-teman ada beberapa metode yang menggunakan untuk menghitung alur SPK-nya ya, seperti simple additive weighting, analytical hierarchy process, metode-metode yang digunakan di dalam SPK. Tapi tentu proses mudah tidaknya dalam menghitung itu kan tergantung dari masalah yang harus diselesaikan, kemudian kriteria dan subkriteria yang dimiliki. Kemudian untuk sistem pendukung keputusan, apakah dia harus mudah digunakan? Saya kira ini juga harus terkait dengan user interface. Apakah user interface itu sangat user friendly atau ramah atau mudah digunakan sehingga pengguna lebih nyaman menggunakan SPK itu dibandingkan harus menggunakan sistem konvensional. Ya, teman-teman sudah bisa menentukan sendiri ya, yang mana syarat sistem pendukung keputusan. Berikutnya kita ini ya. Berikut ini merupakan ciri dari sebuah basis data. Jadi dari sebuah basis data itu di sini tertulis ada sebuah sistem, kemudian ada data, kemudian hanya digunakan oleh satu orang, kemudian terdiri atas informasi, kemudian terdiri dari konfigurasi. Jadi kalau ini yang diperhatikan adalah basis data ya, kumpulan dari data-data ditampung di sebuah tempat sehingga nanti bisa digunakan untuk menjadikan data-data tersebut sebagai sebuah informasi yang berguna. Nah, prosesnya pun kalau dari sistem pendukung keputusan itu dari knowledge base ya, atau basis pengetahuan. Sehingga memang perlu sebuah sistem, perlu data, bisa digunakan oleh satu orang ataupun banyak orang, terdiri atas beberapa informasi, kemudian dilakukan konfigurasi. Tetapi cirinya itu yang mana ya? Apakah harus ada sistem, harus ada data, atau hanya dapat digunakan satu orang? Ya, ini kalau dari basis data itu ada proses pengolahan, teman-teman. Itu ciri dari sebuah basis data. Baik, kita lanjut ke latihan soal berikutnya di sini. Nah, di sini kita berikut ini merupakan kapabilitas atau kemampuan teman-teman dari sistem pendukung keputusan. Apakah dia kurang luas karena memang
ada ketergantungan dengan si pengambil keputusan, atau dia hanya mendukung dari sisi individu, si pengambil keputusan ya dalam hal ini pimpinan. Kemudian manusia mengontrol mesin, artinya walaupun SPK bisa menghasilkan keputusan yang objektif, tetap inputan itu dilakukan oleh manusia. Kemudian masalah yang dimiliki SPK itu apakah hanya terstruktur, kemudian keputusannya bersifat mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Kapabilitas merupakan kemampuan ya teman-teman. Jadi kemampuan sistem pendukung keputusan itu apa? Kalau dari kurang luas sebenarnya itu tergantung dari kriteria subkriteria ya. Jadi semakin banyak kita membuat atau memperpanjang range pembobotan, tentu dia akan lebih luas teman-teman. Kemudian di SPK itu ada Group Decision Support System. Jadi bukan hanya individu ya, grup atau secara berkelompok pun bisa. Kemudian manusia mengontrol mesin. Teman-teman bisa dilihat kembali apakah memang manusia mengontrol secara penuh atau mesin bisa bekerja secara mandiri, atau memang masih perlu inputan dari manusia untuk menginputkan kriteria dan subkriteria SPK, atau menginputkan pembobotan, gitu. Apakah itu merupakan kapabilitas? Kemudian untuk masalah terstruktur, itu bisa dilihat lagi baik di buku sistem pendukung keputusan ataupun di materi konsep SPK. Jadi masalah di SPK itu terdiri atas 3, terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Saya harap teman-teman masih ingat ya contoh-contohnya seperti apa. Kemudian untuk proses keputusan juga itu terdiri atas beberapa jenis, salah satunya ya keputusan mandiri. Baik, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Nah, di sini ada berikut ini yang dikerjakan. Di sini di dalam proses organisasi data. Ini merupakan proses organisasinya ya, jadi terdiri atas beberapa tahapan, kemudian kita harus memilih yang bukan, karena ada kata kecuali di sini. Apakah itu mengatur penyimpanan data, mengatur model-model SPK? Kita bahas satu-satu ya. Kalau di penyimpanan data ini memang kita save-nya itu di knowledge base ya, atau basis pengetahuan isinya berupa data, fakta, atau informasi awal sebelum kita mengolahnya ke inference engine, lalu ditampilkan di user interface. Ataukah di organisasi itu kita buat menjadi model beberapa permodelan. Saya masih ingat ya, di permodelan SPK itu yang ada ikonik. Kemudian kita buat menjadi pecah-pecah menjadi lebih kecil di SPK-nya, sehingga lebih terspesifik. Atau kita membuatnya di penyimpanan data, di warehouse. Kita simpan datanya. Ini opsi ini mirip dengan opsi mengatur penyimpanan data. Tapi kalau di penyimpanan data itu kita mengatur, sementara kalau di warehouse kita membuat. Kemudian di sini mengekstraksi data. Jadi dari semua data yang kita miliki, kemudian kita pilih data yang mana paling penting saja, kemudian kita gunakan di organisasi data tersebut. Atau kita proses memisahkan data secara fisik sehingga data itu menjadi terklasifikasi untuk digunakan. Baik ya. Jadi ada 4 opsi yang merupakan proses organisasi data dan kita harus memilih yang bukan. Silahkan dipilih. Berikutnya, di sini berikut ini yang merupakan keuntungan basis data terpisah. Jadi basis datanya kita buat beragam atau berbeda-beda. Ada pengawasan, ada manajemen, ada pembaharuan, ada proses adopsi, dan fokus. Ini ya. Nah, ini dia. Keuntungan kalau kita membuat basis data yang
terpisah-pisah. Apakah boleh kalau base data dibuat satu? Sebenarnya bisa. Kalau knowledge base-nya dibuat satu juga bisa. Tapi kalau base data terpisah itu dia jadi lebih terklasifikasi. Sehingga proses pengolahan datanya juga menjadi lebih efektif. Teman-teman bisa dilihat kembali apakah lebih mudah diawasi gitu ya kalau datanya terpisah, atau kita bisa melakukan manajemen dengan lebih baik, atau kita bisa melakukan perbaikan atau peningkatan data, atau kita bisa mengadopsi struktur base data yang paling optimal, atau kita bisa fokus di fungsi tertentu. Nah, di sini base data terpisah sekali lagi ya, sehingga kita nanti bisa melakukan proses klasifikasi data. Jadi proses atribut atau pembuatan atribut di masing-masing base data itu bisa dilihat satu persatu, kemudian bisa digunakan sesuai dengan peruntukan sistem pendukung keputusan yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalnya SPK tentang A, maka basis data yang dipakai karena dia sudah terpisah ya, maka yang digunakan hanya yang sudah terspesifikasi. Tidak semuanya gitu. Kalau semuanya kan tentu perlu waktu lama ya. Tapi karena dia sudah disaring, dia sudah dipilih, dia sudah diklasifikasikan, dia sudah dipisah-pisah, tentu jadi lebih mudah. Berikutnya, nah di sini komponen dari SPK. Di komponen SPK itu ada beberapa, bisa dilihat di materi pertama atau materi kedua kita ya. Di sini bisa dibaca teman-teman. Jadi ada beberapa yang bukan. Ada beberapa yang bukan, jadi kita pilih yang komponen SPK yang mana. Apakah basis data? Ya kita harus perhatikan ya, apakah basis data dengan basis pengetahuan itu sama. Kalau bersepakat bahwa pengetahuan itu dapat dijadikan data atau informasi awal, maka ini merupakan komponen dari SPK. Kemudian ada folder data. Nah, jadi data itu kemudian kita kelompokkan tadi ya, kita klasifikasikan sehingga untuk SPK tertentu kita pakai data yang ini, untuk SPK yang ini kita pakai data yang ini, seperti itu. Kemudian ada yang namanya fasilitas penjelasan, kemampuan sistem pendukung keputusan dalam memberikan penjelasan yang mudah kepada pengguna. Sehingga dari bahasa yang rumit, inputan dari pimpinan atau si pengambil keputusan itu lebih mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian yang berikutnya di sini ada proses rekomendasi. Diingat kembali sistem pendukung keputusan itu outputnya apa? Apakah keputusan yang objektif atau merupakan rekomendasi tindakan yang harus dilakukan? Berikutnya hasil perhitungan. Nah, hasil perhitungan di sini biasanya merupakan bagian dari proses kalau kita melakukan metode ya, metode seperti AHP, seperti simple additive weighting, profile matching, smart, smarter, smartest, electre. Nah, itu merupakan hasil perhitungan. Jadi silakan dilihat kembali yang merupakan komponen dari SPK atau bagian yang tidak terpisahkan dari SPK. Jadi ada komponen utama dan ada komponen pendukung. Yang dimaksud di latihan soal kali ini adalah komponen utamanya. Baik, berikutnya kita ke ciri-ciri dalam MADM. Ini bisa dilihat kembali MADM-nya. Kalau sudah melihat di pertemuan 6 atau 7, insya Allah sudah tahu ya MADM. Itu merupakan salah satu metode juga yang ada di sistem pendukung keputusan. Dimana kalau metode ini terdiri atas beberapa atribut ya. Jadi kalau multi attribute decision making atau MADM
kategori ya di dalam SPK-nya. Jadi kita menggunakan banyak sekali kriteria untuk memilih alternatif. Memilih alternatif yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Namanya aja multi-attribute decision making. Apakah ciri utamanya itu pasti ada matriks keputusan? Atau harus ada pengguna, harus ada data yang dipilih, atau harus ada sistem? Atau menurut kalian semuanya benar? Jadi kata kuncinya ada di multi-attribute, teman-teman. Jadi ada beragam atribut yang digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Berikutnya di sini ada dalam analytical hierarchy process, yaitu ada beberapa alternatif ya. Kalau AHP itu dia biasanya menggunakan matriks. Ya, analytical hierarchy process gitu. Jadi proses yang menggunakan hierarkis. Metodenya bisa dilihat atau kira-kira gitu ya. Dia sebaiknya penilaiannya lebih baik menggunakan apa? Nah, metode penilaian langsung artinya apakah hierarkis itu mendukung proses penilaian yang langsung. Kemudian ada penilaian dengan metode scoring atau penilaian. Kemudian kuantitatif. Kuantitatif itu artinya numerik. Apakah bentuknya berupa angka nantinya? Kemudian secara tidak langsung karena ada proses hierarkis atau dia bentuknya penilaian relatif. Berikutnya kita ke sini. Dapat melakukan pencarian hasil dari masalah apapun. Apakah itu keuntungan, kemampuan, jenis, dukungan, atau keterbatasan. Nah, ini bisa dilihat kembali. Dapat melakukan pencarian hasil dari masalah apapun. Jadi apapun masalahnya, kalau menggunakan SPK, biasanya dia tetap muncul solusi ya. Nah, apakah itu merupakan benefit atau salah satu kapabilitasnya, ataukah jenis-jenis SPK, atau bagian dari dukungan terhadap SPK, atau itu sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan SPK. Berikutnya di sini ada terkait data. Kalau data yang asalnya dari sistem pemrosesan transaksi, tapi di dalam organisasi. Jadi kata kuncinya teman-teman ada di dalam organisasi. Dia tetap melakukan pemrosesan, ya terutama transaksi, kata kuncinya transaksi juga. Tetapi di dalam organisasi, apakah itu merupakan data awal yang akan kita olah, atau data yang sudah diolah, ongoing proses, atau data yang di dalam lingkungan organisasinya internal, atau data yang memang khusus digunakan untuk organisasi tersebut, atau memang data awal kemudian yang diproses sehingga menjadi data transaksi. Baik, kita berikutnya di sini data yang meliputi jadwal tarif pajak dan regulasi pemerintah merupakan data yang bersumber dari apa? Ya, di sini ada beberapa ya. Kita bisa lihat ini adalah contoh datanya, kemudian bersumber dari apa? Apakah dia transaksi hasil dari pemrosesan, kemudian dari dalam pengolahannya atau dari luar pengolahannya, atau proses dari perdagangan. Ya, jadi diingat-ingat kalau jadwal tarif pajak dengan regulasi pemerintah itu sumbernya dari mana? Apakah bisa dari dalam, ataukah dari luar, ataukah itu merupakan data yang harus diproses, data yang harus dilakukan transaksi dulu, atau data yang merupakan perdagangan, karena di sini ada regulasi pemerintah. Jadi silakan ditentukan data tersebut bersumber dari data apa.
Berikutnya, di sini adalah dinamika yang dilakukan untuk mempercepat. Nah, ini. Ada kata proses pendewasaan. Dia akan lebih cepat yang mana? Apakah kalau dilakukan secara bersama-sama, atau sendiri, atau ada permodelan, atau dilakukan secara individu, atau dilakukan dari dalam? Ya, dia akan mirip itu individu sama pribadi ya. Cuma kalau individu tuh lebih ke arah dia sendirian, sementara pribadi itu untuk kepentingan dia sendiri. Jadi kalau untuk mempercepat proses pendewasaan, silakan dipilih yang mana. Berikutnya kita ke dukungan disediakan oleh individu, merupakan bagian apa dari jenis SPK? Dukungan disediakan bagi individu. Itu merupakan apa ya di SPK ya? Apakah itu menjadi jenis-jenis SPK ataukah itu salah satu bagian dari dukungan dari SPK atau karakteristiknya dari SPK atau salah satu keuntungannya atau hal-hal yang mengurangi atau hal-hal yang merugikan atau salah satu keterbatasan dari SPK. Dukungan disediakan bagi individu. Berikutnya, faktor yang didapat dan berasal dari pengamatan kegiatan di masa lalu. Pengamatan kegiatan di masa lalu. Apakah dia berupa motivasi, ya, atau dia mengamati, ataukah berdasarkan pengalaman, atau pembelajaran, atau disebut kegiatan. Saya kira ini bisa dijawab ya. Berikutnya, nah ini, gaya evaluatif itu gaya yang mana? Dia memilih informasi secara terstruktur dan melakukan proses evaluasi. Apakah dilakukan analisis, atau terkonsep, atau berdasarkan sikap, atau berdasarkan minat, atau terurut berdasarkan informasi sebelumnya heuristik. Kata kuncinya adalah dia memilih informasi itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan juga melalui proses evaluasi. Berikutnya, nah ini dia. Kapan seseorang dapat menggunakan proses heuristik? Proses yang dilakukan secara berurutan ya. Kapan? Ketika permasalahannya simple atau tidak terlalu rumit, atau ketika tidak ada metode satupun yang cocok, atau kita perlu waktu komputasi yang harus cepat-cepatnya ya. Kemudian masalah ini tidak jarang terjadi gitu. Jadi tidak pernah terjadi sebelumnya atau hanya sewaktu-waktu. Jadi masalah ini tidak rutin. Atau masukan data itu tidak dibatasi, semua diinputkan, semua diproseskan. Pas seperti itu? Nah, kapan kita bisa menggunakan proses heuristik di SPK? Berikutnya kita di sini kegiatan SPK dapat mendukung penilaian manajer. Bukan mencoba menggantikannya. Ini termasuk apa? Kita bisa lihat apakah itu merupakan tujuannya ataukah karakteristik SPK-nya ataukah benefitnya atau kelebihan kekurangannya atau itu merupakan kemampuan dari SPK. Jadi SPK itu sebenarnya mendukung penilaian manajer. Jadi misalnya kalau kita punya SPK atau membangun SPK tertentu, kemudian manajer itu kan pasti memiliki penilaian. Nah, ketika menggunakan SPK itu tidak
pernah menggantikan si pengambil keputusan, teman-teman. Tapi dia membantu merekomendasikan tindakan-tindakan yang memang selayaknya bisa diambil oleh si manajer atau si pengambil keputusan. Jadi dia fungsinya support system memang. Jadi mendukung, tentu berdasarkan dengan bukti-bukti atau fakta atau informasi awal yang dimiliki oleh SPK. Sehingga ketika manajer mengambil keputusan atau mengambil suatu tindakan itu sudah sesuai dengan fakta atau informasi awal yang dimiliki. Kemudian hasil keputusannya pun dapat dilakukan atau bersifat objektif. Berikutnya, nah, kemampuan untuk mengatasi perspektif yang berbeda itu disebut apa? Apakah psikomotorik, apakah percaya diri, atau persepsi dirinya, atau kognisi, atau persepsi pembelajaran. Jadi kalau kita sebagai pimpinan, kita harus memahami bahwa cara pandang orang lain itu berbeda-beda dalam menghadapi suatu masalah atau mengambil keputusan. Nah, kemampuan itu disebut apa, teman-teman? Itu harus bisa dimiliki ya. Jadi kalau psikomotorik itu lebih ke arah cara geraknya atau tindakannya mau ngambil seperti apa. Kalau dari kepercayaan dirinya mungkin karena dia pernah punya pengalaman sebelumnya sehingga pernah menghadapi hal itu sebelumnya sehingga dia lebih yakin dalam mengatasi perbedaan. Atau cara dia menilai dirinya sendiri atau menilai orang lain itu seperti apa. Kemudian kalau kognisi kemampuan melihat orang lain, terus memandang orang lain itu seperti apa gitu ya. Salah katanya dari rekognisi teman-teman. Nah itu. Jadi apa ya, kognisi itu dia semacam proses mental. Jadi ada perolehan, penyimpanan, manipulasi dan pengambilan informasi sehingga bisa melihat gitu. Bisa merasakan orang lain itu seperti apa gitu. Jadi kita lebih bisa melihat, bisa mengerti dengan benar, bisa mengetahui dengan benar, juga bisa menyadari. Kemudian ada yang berikutnya ini adalah persepsi pembelajaran. Jadi kemampuan dalam menilai atau melihat dari sisi pembelajarannya seperti apa. Semoga sudah jelas ya. Berikutnya di sini adalah, nah ini. Kalau di SPK itu kan ada beberapa jenis keputusan ya. Nah, kalau untuk perekrutan staf itu termasuk dalam jenis apa? Insya Allah ini juga bisa dipahami ya, bisa dijawab juga karena ini ada di buku Sistem Pendukung Keputusan yang hasil karya saya di The Publish itu tahun 2016 itu bukunya ada, di perpustakaan ada, kemudian di modul atau di materi video terkait konsep SPK juga ada. Berikutnya, konseptual dan perilaku. Itu merupakan bagian apa? Cara melakukan konsep ya dan tindakan itu apa? Apakah dia tata cara, ataukah dia gaya pengambilan, apakah karakteristik, aturan, atau dinamika individu? Nanti bisa dilihat. Yang mana? Konseptual dan perilaku merupakan bagian apa dari SPK? Berikutnya di sini kita langkah apa yang dapat dilakukan setelah menentukan matriks dominan pada elektre. Nah, ini teman-teman bisa lihat di buku juga atau kita bisa lihat di materi pembelajaran juga terkait elektre. Langkah yang dilakukan setelah menentukan matriks dominan. Yang jelas kalau di sini kita harus
mengklasifikasikan, kemudian kita harus memilih. Kita harus memilih beberapa pilihan yang harus dilakukan gitu. Atau membuang beberapa yang tidak sesuai. Sehingga nanti yang terpilih adalah yang memang betul-betul digunakan. Berikutnya di sini melakukan normalisasi masuk dalam tahapan kegiatan apa? Jadi di sini ada normalisasi di proses sistem pendukung keputusan itu masuk di tahapan apa, teman-teman? Jadi supaya dia bisa melakukan proses pembobotan yang benar, kemudian bisa dimasukkan metode, maka biasanya dia dilakukan proses normalisasi. Itu ada di dalam tahap salah satu sub tahapan ya, tapi dia masuk di dalam tahap kegiatan apa? Apakah komponen, apakah sintesis, analisis, desain, ataukah dia implementasi? Berikutnya kita sini melakukan rekonstruksi model. Rekonstruksi. Nah, kalau melakukan rekonstruksi model itu kan ada di tahapan SPK itu kan ada 4 ya, intelligence, design, choice atau pilihan, dan implementasi. Jadi intelijensi, desain, pilihan, sama implementasi. Oke. Jadi udah jelas ya, pilihannya jadi hanya ada 4 di sini. Nah, rekonstruksi model itu masuk di mana? Apakah di bagian pengumpulan pengetahuan? Apakah di proses perancangan? Apakah di proses penentuan? Atau di proses penerapan? Berikutnya. Nah, ini membuat pernyataan tentang masalah. Pernyataan tentang masalah ini masuk ke tahapan apa? Sama ya, tadi tahapannya kan ada 4, intelijensi, desain, pilihan, sama implementasi. Kalau masalah, dia biasanya di awal, teman-teman ya. Nah, kalau di awal berarti tahapannya juga yang awal. Berikutnya, menghemat waktu pemrosesan komputer yang tidak perlu. Itu adalah salah satu yang penting di heuristik. Itu merupakan apa? Karakteristiknya, kelebihannya, alasannya, waktu penggunaan atau ketepatannya. Menghemat waktu pemrosesan komputer yang tidak perlu. Itu merupakan bagian dari apa? Berikutnya di sini kita kembali ke metode. Metode yang memiliki tujuan tapi dia menyusun prioritas dari beragam alternatif pilihan dengan multi kriteria kompleks. Ini multi kriteria banyak ya. Dan beragam. Juga ada sepertinya di bahan pembelajaran kita di WeLearn. Kata kuncinya beragam alternatif pilihan yang bersifat multi kriteria yang kompleks. Artinya dia ada hierarki, teman-teman. Nah, ini kan hanya ada satu metode ya yang menggunakan hierarki di sini. Oke, berikutnya. Metode yang mencari penjumlahan apa ini? Terbobot. Nah, di sini metode yang mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja. Ini ada yang SAW itu simple additive weighting, WP itu weighted product, TOPSIS itu
tidak ada weightingnya ya, tapi tidak terlalu menjumlahkan terbobot kalau topsis. Kalau AHP itu analytical hierarchy process tetap ada bobot tapi kompleks dan sistematis ya. Kemudian ada elektre. Nah, kalau topsis sendiri itu dia teknik for order preference by similarity to ideal solution. Jadi dia mengambil keputusan multi kriteria yang pertama, tapi alternatifnya itu memilih jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi idealnya. Terbobot tapi tidak dari awal gitu. Kemudian ada juga elektre. Elektre ini tidak di awal juga ya pembobotannya untuk alternatif. Jadi teman-teman bisa memilih ini apakah yang simple additive weighting atau dari weight product. Dilihat saja kata kuncinya penjumlahan terbobot. Jadi keduanya ada bobotnya tapi yang ini ada penjumlahan. Berikutnya ada penentuan prioritas dan konsistensi logis. Itu merupakan apa dari AHP ya? Jadi ada prioritas, ada konsistensi logis. Berikutnya di sini ada penguraian persoalan menjadi unsur-unsur yaitu kriteria dan disusun menjadi struktur hierarki. Nah, jadi persoalannya dibuat jadi beberapa unsur, kemudian kita susun jadi struktur hierarki. Ini bagian dari AHP ya sebenarnya ya. Itu dia membuat di awal dulu, kemudian kita lakukan penilaian atau kita lakukan penentuan, kita uraikan lagi atau itu merupakan struktur kriteria. Berikutnya penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur dan dinamik menjadi bagian-bagian serta bisa menata dalam suatu hierarki. Apakah itu prinsip? Apakah prinsip dasar, prinsip kerja, karakteristik, atau sifat unik atau struktur kerja? Jadi dia penyederhanaan suatu persoalan yang kompleks ya, tidak terstruktur, kemudian dinamik menjadi bagian-bagian serta menata dalam suatu hierarki. Jadi ini sebenarnya prinsip utama dari AHP ya. Jadi untuk AHP itu proses pencarian persoalannya itu dibuat dalam hierarki-hierarki. Jadi dia membandingkan antara satu kriteria dengan kriteria lain. Nanti kalau punya subkriteria, dia membandingkan lagi antara subkriteria dengan subkriteria lain. Berikutnya, di sini ada namanya preferensi. Preferensi itu adalah asumsi kriteria ya, yang tidak dipengaruhi oleh alternatif, melainkan oleh objektif secara keseluruhan. Nah, itu disebut apa? Kata kuncinya tidak dipengaruhi ya teman-teman. Kata kuncinya tidak dipengaruhi. Berikutnya, preferensi itu harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas. Sehingga elemen itu dapat dibandingkan satu sama lainnya. Disebut apa?
Jadi kalau preferensi yang ini artinya dia harus seragam, teman-teman. Sehingga dia dinyatakan dalam skala yang terbatas. Berikutnya, proses melibatkan statistik. Nah, ini. Statistik pada komponen SPK itu termasuk manajemen apa? Kalau di SPK itu kan ada beberapa modelan ya. Salah satunya secara statistik. Berikutnya, proses ekstrak data di sini. Supaya dia bisa diinputkan ke dalam basis data. Nama prosesnya apa, teman-teman? Kemampuan kah, ekstraksi, atau queries, atau pelacakan, atau perekaman? Proses ekstrak data. Kata kuncinya adalah agar bisa masuk, teman-teman. Jadi kita lakukan dulu proses pengekstrakan datanya, nanti kalau sudah terpisah gitu ya, mana data yang memang diperlukan, mana data yang belum terlalu diperlukan, artinya mana data utama, mana data pendamping yang utama bisa kita olah untuk masuk ke dalam base data untuk nanti masuk ke dalam SPK-nya. Jadi kata kuncinya agar bisa masuk ya. Berikutnya, proses pemilihan prioritas materi. Di tahap apa? Jadi ada intelligence tadi ya, desain, pilihan, sama implementasi. Proses pemilihan prioritas materi. Kata kuncinya pemilihan, teman-teman. Kita mau pilih materi mana dulu yang diolah atau kriteria mana dulu yang akan diolah atau dimasukkan ke dalam database-nya untuk diproses lebih lanjut. Kemudian di sini ini masih terkait AHP ya. Proses perbandingan berpasangan pada setiap nilai perbandingan alternatif. Proses perbandingan berpasangan. Apakah dia membuat hierarki, penilaian kriteria, penentuan prioritas, penguraian, atau di struktur. Jadi proses perbandingan, kata kuncinya membandingkan antara satu nilai alternatif dengan nilai alternatif yang lain. Jadi nanti kita bisa membuat mana yang lebih penting di antara yang lain. Berikutnya, ini dia. Jadi SPK yang digunakan untuk permasalahan rutin sering dilakukan itu masuk di mana? Ini sepertinya sudah kita bahas juga ya, termasuk dengan contoh-contohnya. Kalau SPK pemilihan pegawai, SPK penentuan masa baru, itu termasuk yang permasalahan rutin atau permasalahan yang hanya kadang-kadang terjadi atau baru terjadi gitu. Nah, itu bisa dipilih yang mana. Berikutnya di sini. Seorang manajer melihat suatu keberhasilan yang berhubungan dengan keberhasilan sebelumnya. Nah, itu heuristik yang seperti apa? Apakah keterhubungan, apakah representasi, apakah keberhasilan sebelumnya, apakah ketersediaan, ataukah kecenderungan. Intinya kata kuncinya keterkaitan antara yang sebelumnya dengan yang sekarang. Artinya ada pengalaman ya, ada pengalaman di pada sebelumnya kemudian dikaitkan dengan yang sekarang. Berikutnya, ya ini gaya pengambilan keputusan teman-teman. Tapi tolerannya rendah
terhadap proses ambiguitas dan orientasi pada tugas. Itu gaya pengambilan keputusan yang seperti apa? Apa gaya pengarah atau gaya yang suka menganalisis terlebih dahulu? Apakah gaya yang sudah terkonsep atau gaya yang melihat keputusan apa yang paling cocok diambil atau dianalitik dulu ya? Baik, berikutnya. Nah, ini ada gaya kepemimpinan lagi, teman-teman. Suatu gaya di mana pembuat keputusan itu sering mengandalkan intuisinya. Jadi, intuitif ya, dia secara intuitif. Yang mana dia? Apakah berdasarkan keputusan, atau dia suka menganalisis terlebih dahulu, ataukah dia suka mengarahkan, lebih suka direct ya, direct menyuruh secara langsung, atau melakukan proses analitik, atau secara terkonsep. Berikutnya, nah ini suatu keadaan di mana pembuat keputusan itu cenderung lebih efisien dan logis. Gaya yang seperti apa? Direktif, analisis, konseptual, penentuan keputusan, atau sikap. Jadi penjelasannya sama seperti di atas ya. Yang mana gitu, yang kira-kira kalau gaya keputusan ini tuh lebih efisien dan lebih logik. Berikutnya di sini ada subsistem dialog, base data, dan manajemen pengetahuan. Itu termasuk dalam tahapan apa? Di sini ada research, ya riset. Apakah itu termasuk dalam hal-hal yang harus dipersiapkan? Atau itu masuk dalam proses analisis dan desainnya? Atau itu proses kerangka? Atau masih masuk di dalam proses perancangan? Atau masuk di dalam subsistemnya? Berikutnya, sumber faktor yang berupa keadaan ekonomi. Nah, yang berupa keadaan ekonomi yang mana ini? Apakah peralatan atau investasi internal, kelengkapan eksternal ini dibaca benar-benar dan diperhatikan. Yang berupa keadaan ekonomi itu yang mana? Berikutnya, di sini ada tahapan dalam SPK yang difokuskan pada penaksiran ya. Tahapan dalam SPK yang difokuskan pada penaksiran kebutuhan. Keperluan dari pembuatan SPK-nya seperti apa? Apakah riset, apakah analisis, apa konstruksi, implementasi, atau perencanaan? Berikutnya di sini tingkat hubungan antar objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. Nah, itu masuk di mana, teman-teman? Kata kuncinya di sini adalah tingkat hubungan, tapi didasarkan pada kriteria tertentu. Artinya kriterianya itu khusus gitu. Nah, baru didasarkan pada kriteria tersebut. Tingkat hubungannya berdasarkan apa? Bukan pengelolaan ya teman-teman ya, karena kan itu kalau pengelolaan umum. Tapi ini hanya didasarkan pada kriteria tertentu saja. Berikutnya kita ke tujuan pengolahan nilai perbandingan relatif. Perbandingan relatif pada AHP itu tujuannya untuk apa? Untuk memanipulasi, untuk membuat persamaan, untuk membuat peringkat, matriks, atau membuat linear. Baik, berikutnya apa yang dimaksud? Nah ini, apa ini? Apa yang dimaksud dengan sistem pendukung keputusan? Nah, kalau ini sepertinya teman-teman sudah tahu ya. Saya bacakan saja. Apa yang dimaksud dengan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS? Nah, di sini sistem yang membuat keputusan secara otomatis, tapi tidak ada campur tangan manusia, atau membantu pengambilan keputusan, dia menyediakan informasi dan analisis, atau dia mengambil keputusan tapi tidak mempertimbangkan data, atau hanya digunakan oleh ahli keuangan, atau mengotomatiskan. Ini yang opsi berikutnya, yang mengotomatiskan semua proses pengambilan keputusan.
Jadi silahkan dilihat kembali yang mana. Apa yang dimaksud dengan SPK? Berikutnya, apa peran utama dari SPK di suatu organisasi? Apakah dia pengganti peran manajer? Apakah dia memberikan informasi dan analisis? Apakah dia mengotomatiskan? Atau dia menciptakan hambatan? Atau dia menghasilkan keputusan, tapi tanpa pertimbangan data? Berikutnya di sini. Apa yang dimaksud dengan model dalam SPK? Di sini teman-teman bisa baca. Atau yang ini. Nih ya. Model dalam SPK. Apa yang dimaksud dengan model dalam SPK? Apakah dia representasi grafis? Apakah dia serangkaian keputusan? Apakah dia abstraksi matematis? Atau dia langkah-langkah proses atau rangkaian aturan? Permodelan ya. Dicek kembali apa itu permodelan. Kemudian yang ini. Manakah dari berikut ini yang bukan komponen dari sistem keputusan? Yang bukan. Ya, teman-teman juga sudah bisa langsung melihat mana yang bukan. Berikutnya, apa perbedaan antara DSS sama Management Information System? Kalau SPK menyediakan informasi dan analisis, sedangkan MIS itu menyimpan mula data. Atau MIS tidak menyediakan informasi kepada manajemen. Atau DSS hanya digunakan oleh manajer puncak saja. Nah, kalau MIS itu tidak menggunakan komputer. Kemudian kalau DSS itu dia gunakan base data, tapi lebih kecil dari punya MIS. Oke, kita lanjut. Di sini apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas? Apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas? Sensitivitasnya mengukur kepekaan atau tingkat keberhasilan atau identifikasi pengambil keputusan atau keamanan sistem atau untuk membandingkan sistem. Kemudian yang berikutnya, di sini bagaimana sistem pendukung keputusan dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif. Nah, ini bagaimana SPK dapat mengambil keputusan yang lebih efektif. Akan ya. Informasi yang tidak relevan, data dalam format yang sudah dipahami, informasi dan analisis yang terstruktur dan relevan, atau bisa membuat keputusan otomatis tanpa ada pengguna atau dengan menyediakan informasi yang rahasia. Sepertinya insya Allah bisa dijawab ya. Berikutnya,
Nah, ini apa yang dimaksud dengan SPK berbasis pengetahuan? Jadi silahkan dibaca dulu. Poin A, B, C, D, E-nya. Kata kuncinya teman-teman SPK berbasis pengetahuan. Berbasis pengetahuan. Oke. Berikutnya di sini apa peran database atau basis data dalam sistem pendukung keputusan? Apakah dia untuk menyediakan model, menyimpan data, menganalisis data, atau mengotomatiskan proses, atau dia memproses transaksi? Yang mana? Database dalam sistem pendukung keputusan. Berikutnya, mana yang merupakan contoh aplikasi nyata dari SPK? Ini insya Allah bisa ya, bisa. Mana contoh aplikasi nyata dari SPK? Intinya ya dia merekomendasikan keputusan ya dari si pengambil keputusan. Sehingga nanti keputusan yang diambil itu lebih objektif. Kemudian apa yang dimaksud dengan analisis multivariat dalam sistem pendukung keputusan? Kata kuncinya teman-teman, multivariat. Multi berarti lebih daripada satu ya. Berikutnya teman-teman, apa kelebihan utama dari SPK yang berbasis web? Dari berbasis web apa ini? Perlu pengunduhan? Tidak dapat diakses jarak jauh? Atau perlu biaya? Dapat diakses tapi dengan koneksi internet? Atau dia tidak dapat menyimpan data? Yang mana? Teman-teman kata kuncinya berbasis web ya. Insya Allah teman-teman sudah tahu jawabannya. Berikutnya apa yang dimaksud dengan analisis regresi tapi dalam konteks sistem pendukung keputusan? Regresi ya. Regresi. Apakah dia mengukur hubungan, mengukur kepekaan, identifikasi tren data, membandingkan sistem, atau mengukur kinerja hardware? Regresi itu biasanya kaitannya dengan kondisi sekitar, teman-teman. Hubungannya ya, hubungan dengan kondisi sekitarnya seperti apa. Kemudian, bagaimana peran pengambil keputusan dalam SPK? Bagaimana peran si pengambil keputusan dalam hal ini ya biasanya pimpinan ya atau si pengambil keputusan itu dalam SPK. Apakah dia hanya sebagai end user atau dia tuh tidak terlibat sama sekali di pengembangan sistem atau dia malah dilibatkan dalam mengelola basis data atau dia menggunakan informasi untuk ambil keputusan atau dia memonitoring kinerja sistem. Mana yang paling utama perannya?
Berikutnya, simulasi. Apa yang dimaksud dengan simulasi dalam sistem pendukung keputusan? Ada menggandakan, ada mengambil, menganalisis, memodelkan, dan menyalin informasi. Nah, kalau sudah ketemu kata kerjanya, kita tinggal lihat nih, apakah simulasi dalam SPK itu dia menggandakan data dalam database, atau dia mengambil keputusan secara acak, atau dia menganalisis data secara visual, atau permodelan, memodelkan situasi untuk nanti bisa prediksi hasil berbagai keputusan, atau dia mengcopy informasi dari sistem lain, kemudian dia gunakan di SPK-nya. Berikutnya, apa kelebihan penggunaan teknik analisis SWOT, teman-teman, di SPK? Strength, weakness, opportunity, threat. Strength itu kekuatan, weakness kelemahan, opportunity itu peluang, threat itu ancaman. Jadi apa kelebihan penggunaan teknik analisis SWOT dalam sistem pendukung keputusan? Apakah biayanya, apakah hanya untuk bisnis kecil, atau hanya untuk faktor internal, untuk memberikan representasi yang gambaran yang komprehensif, atau dia sebenarnya tidak begitu relevan dalam pengambilan keputusan, karena kan yang paling penting mungkin ya, itu adalah pengalaman dari si pengambil keputusan. Jadi menurut teman-teman yang mana kelebihan penggunaan teknik analisis SWOT di dalam pembuatan SPK atau di dalam penggunaan SPK? Berikutnya di sini apa yang dimaksud dengan dashboard? Dashboard dalam SPK, apakah alat untuk menggambar grafik, antarmuka, model matematis, proses analisis regresi, atau memodifikasi database? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya mana yang paling cocok. Dashboard ya teman-teman. Berikutnya di sini apa yang dimaksud dengan analisis cluster? Analisis cluster. Apa gunanya? Untuk mengukur hubungan, mengelompokkan data, mengidentifikasi tren, membandingkan sistem, atau dia bisa mengukur kinerja. Cluster teman-teman ya. Sehingga nanti SPK itu bisa sebelum kita membangun SPK itu kita ada proses analisis terlebih dahulu untuk cluster-cluster masalahnya, kemudian kita bisa melakukan cluster datanya, nanti sehingga lebih mudah untuk mengolahnya. Berikutnya di sini, bagaimana cara SPK dengan berbasis data warehouse untuk mengambil keputusan? Ya, dengan menyediakan informasi dan analisis yang terbatas atau menggunakan basis data yang kecil, memproses data yang manual, atau menyediakan akses data yang terintegrasi dan terorganisir, atau dengan menggunakan model yang tidak relevan. Gimana? Bagaimana cara SPK berbasis data warehouse untuk membantu pengambilan keputusan? Jadi SPK itu kan ada sebenarnya yang tidak punya data warehouse sebelumnya, jadi kita harus melakukan proses pengambilan data. Tapi ada juga memang yang datanya itu sudah lengkap, jadi tinggal diolah. Berikutnya kita ke sini. Apa yang dimaksud dengan analisis desain, teman-teman, dalam sistem pendukung keputusan? Jadi apa sih sebenarnya yang didesain? Apakah desain grafis aplikasinya? Apakah database-nya? Ataukah ketika kita membandingkan sistem ya, analisis ya, kita bandingkan sistem kita dengan sistem lainnya, atau kita mau menganalisis struktur desain organisasinya dulu, karena ini terkait dengan perusahaan misal, atau organisasi, atau instansi, atau kita mengidentifikasi duluan kebutuhan pengguna. Jadi yang mana? Analisis desain di SPK. Berikutnya ini bukan komponen dari SPK. Ini teman-teman tadi sudah ada pertanyaan ini ya, jadi insya Allah teman-teman sudah bisa menjawab dengan benar.
Berikutnya, bagaimana sistem pendukung keputusan dapat membantu organisasi apabila ada ketidakpastian? Bukan hanya ketidakpastian, sebenarnya ya keraguan-raguan atau ambiguitas juga kadang-kadang muncul sih. Jadi SPK itu membantunya seperti apa? Apakah supaya organisasi atau kompleksitas organisasi itu berkurang, atau dia bisa menyediakan informasi yang tidak relevan, atau menyediakan informasi dan analisis, atau membuat keputusan secara acak, atau menggunakan basis data yang kecil. Menurut teman-teman yang mana? Berikutnya, teman-teman, kita menuju ke selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan analisis landscape? Landscape ya, apakah dia menggandakan data dalam database-nya? Ataukah dia membandingkan sistem dengan sistem lain? Atau dia mengidentifikasi kebutuhan pengguna secara landscape ya tentu? Atau melakukan permodelan landscape organisasi? Atau dia juga melakukan permodelan tapi yang dimodelkan ini adalah situasi untuk memprediksi hasil berbagai keputusan yang mungkin akan dihasilkan. Jadi analisis landscape-nya berupa apa? Kita lanjut. Apa kelebihan utama dari SPK berbasis jaringan awan ya atau cloud ya? Apa kelebihan utamanya teman-teman, dari sisi biaya kah? Dari aplikasinya? Atau aksesnya? Atau bagaimana? Silahkan dilihat, kemudian ditentukan yang mana merupakan kelebihan utama SPK berbasis cloud. Berikutnya, bagaimana peran end user di SPK? Ya, silahkan dibaca dulu teman-teman. Perannya seperti apa? Sudah? Ya, artinya nanti teman-teman bisa lihat siapa saja pengguna SPK gitu ya nanti. Database engineer-nya gimana, kemudian software engineer-nya gimana, pimpinan perannya bagaimana, kemudian end user itu bagaimana ya. Ini teman-teman insya Allah sudah tahu jawabannya yang mana. Berikutnya kita ke analisis kuantitatif. Nah, apa itu analisis kuantitatif? Dia biasanya berdasarkan numerik, teman-teman. Numerik atau berupa angka ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Dia biasanya melibatkan berapa variabel ya. Dia makin sedikit, makin banyak, atau tidak perlu sama sekali, atau malah perlu waktu yang lebih lama. Kuantitatif. Berikutnya, kita ke IoT, Internet of Things. Nah, kalau tadi cloud, sekarang IoT. Gimana nih perannya IoT dalam mendukung SPK, teman-teman? Menyediakan informasi kah? Kompleksitas organisasi, atau menyediakan informasi tapi yang terbatas, atau memberikan akses data ke sensor, atau menggunakan basis data yang lebih kecil. Ini informasi yang tidak relevan ya. Kemudian mengurangi kompleksitas organisasi, kemudian menyediakan informasi dan analisis yang terbatas, memberikan akses ke data sensor yang real time, kemudian menggunakan basis data yang kecil. Oh, ini insya Allah teman-teman bisa kalau menjawab. IoT, IoT-nya Internet of Things. Artinya bisa diakses di mana saja kan harusnya. Berikutnya, nah ini, apa yang dimaksud dengan analisis biaya manfaat dalam sistem pendukung keputusan, teman-teman? Silahkan dibaca dulu. Analisisnya seperti apa? Oke, sudah dapat jawabannya? Analisis biaya dan manfaat. Analisis biaya dan manfaat ini insya Allah teman-teman juga sudah tahu ya.
Berikutnya, bagaimana SPK itu dapat membantu dalam proses perencanaan yang strategis, ya, terutama dalam hal bisnis ya teman-teman. Apakah dia membatasi, ataukah dia malah bisa mengurangi kompleksitas dari organisasi, atau dia menyediakan informasi dan analisis yang relevan, atau dia membuat keputusan otomatis, atau dia menggunakan base datanya yang kecil-kecil aja karena udah terklasifikasi, sudah terabstraksi tadi. Menurut teman-teman yang mana? Di mana bagaimana SPK itu bisa membantu kita dalam proses perencanaan yang strategis. Berikutnya di sini, apa yang dimaksud dengan analisis proses bisnis, teman-teman? Apa yang dimaksud dengan analisis proses bisnis dalam konteks SPK? Nah, ini ya, teman-teman, tadi juga sudah pernah dibahas ya. Kalau lupa boleh di back lagi untuk videonya atau bisa dibaca lagi bukunya ya, ini ya. Konteks sistem pendukung prosesnya diproses apa? Oke. Berikutnya di sini, nah ini salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan penggunaan SPK ya. Kalau faktor konsumerisme meningkat, hasil apa yang didapatkan teman-teman? Apakah lebih banyak alternatif pilihan, ataukah biayanya jadi lebih besar, atau lebih menghemat biaya? Atau muncul kepastian atau ketidakpastian? Semoga teman-teman masih ingat ya jawabannya karena ini ada juga di materi sebelumnya. Oke, yang terakhir, langkah-langkah penggunaan HP. Analisis masalah, menentukan elemen, membandingkan elemen, menjumlahkan nilai pada matriks atau implementasi. Jadi langkah penggunaan AHP itu yang jelas dia adalah melihat dulu kriteria sama kriteria yang lain gitu ya. Kemudian dia dia masukkan itu ke dalam hierarki atau strukturnya di dalam tabelnya itu, kemudian dia membuat bobot prioritas. Ya, dia membuat prioritas. Jadi antara elemen satu dengan elemen lain dia buat bobot dulu, kemudian dia sesuaikan antara kriteria A dengan kriteria B dia seperti ini loh, kriteria C sama kriteria D dia seperti ini. Jadi ada proses pengurutan dan pembuatan prioritas mana yang lebih penting di antara kriteria dan kriteria lainnya. Mana yang sangat penting, mana yang penting, mana yang cukup penting, mana yang kurang penting. Jadi dia melakukan proses yang seperti itu di analytical hierarchy proses. Baik teman-teman, ini dia adalah latihan-latihan soal kita untuk mata kuliah sistem pendukung keputusan. Jadi kalau misalnya nanti mau diulang kembali, boleh videonya nanti bisa dilihat kembali. Atau teman-teman juga bisa membaca buku sistem pendukung keputusan. Ya, penulis siapa saja boleh di buku saya atau di buku dengan penulis lain juga boleh. Atau di materi sebelumnya, di materi video sebelumnya ya. Karena kan ini rangkuman dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Jadi teman-teman bisa cek kembali di WeLearn atau di video di channel ini. Kemudian teman-teman bisa lihat materi 1 sampai materi 7. Kemudian semoga bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di latihan-latihan soal ini. Baik, semoga bermanfaat, menambah pengetahuan terkait sistem pendukung keputusan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.